kembali lagi bersama Bu Magdalena. Jangan bosan-bosan terus ya untuk belajar bersama Bu Magdalena. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Magda mau bertanya, bagaimana kabar kalian? Bu Magda harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Jika ada yang tidak baik atau sedang kurang sehat, Bu Magda akan berdoa untuk kalian agar cepat sembuh dan sehat kembali. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi absen ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 4, yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran yang kelima. Nah, kita akan belajar tentang kalimat penyelesaian dalam suatu masalah. Yang kedua, kita akan belajar tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara di masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang pembagian dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum masuk ke inti, kita saksikan dulu yuk video tentang menghargai perbedaan. Mari kita saksikan. Di suatu desa bernama Desa Pelangi, hiduplah dua orang sahabat yang sangat dekat. Yang pertama namanya adalah Akila. Yang kedua bernama Alena. Walaupun mereka berdua berbeda, tapi mereka dapat berteman dengan baik dan sangat bersahabat dekat. Akila beragama Islam, rambutnya lurus dan dia menyukai warna ungu. Sedangkan Alena berambut keriting, beragama Kristen, dan menyukai warna orange. Walaupun mereka berbeda dan memiliki pendapat mereka masing-masing, mereka saling menghargai dan menghormati. Pada suatu hari, Alena berulang tahun. Nah, maka dari itu, Akila ingin memberi kejutan kepada Alena. Wah, aku ingin memberi kejutan pada Alena, sahabatku. Maka dari itu, pada keesokan paginya, Akila memberi kejutan dan membawa hadiah bagi Alena. Tapi teman-teman, ternyata ulang tahun Alena tepat pada hari Minggu. Nah, saat Akila membawa hadiah keesokan paginya ke rumah Alena, Alena, nggak ada orang ya. Alena. Loh, kok nggak ada orang ya? Oh iya, aku lupa. Hari ini kan hari Minggu. Alena dan keluarganya pergi ke gereja. Aduh, kok bisa ya aku lupa? Aduh, yaudah deh, nggak apa-apa. Kalau begitu setelah Alena pulang, nanti aku kesini lagi Lalu Akila pun pulang ke rumahnya. Akila tidak bersedih hati ataupun kecewa. Dia menghormati agama yang dianut oleh Alena. Karena setiap hari Minggu adalah hari ibadah untuk umat Kristiani. Maka dari itu, Akila tidak kecewa dan menghormati Alena. Seperti halnya Alena, dia selalu menghormati jika Akila sedang sholat dan menemani Akila saat berada di masjid sendirian. Nah, pada sore harinya, Akila mengunjungi rumah Alena kembali. Alena. Apa ini? Alena. Happy birthday Alena, selamat ulang tahun. Yeay. Ini hadiah buat kamu Alena. Wah, terima kasih Akila. Yeay, sama-sama. Yeay. Karena mereka saling menghargai, tidak membeda-bedakan, mereka dapat berteman selamanya dan dapat berteman dengan baik. Nah, sudah kalian saksikan kan video menghargai perbedaan? Sekarang Bu Magda mau bertanya, masalah apa yang terjadi dan bagaimana
cara mengatasi permasalahan yang ada dalam video tersebut. Nah, betul sekali. Dalam video tadi, permasalahannya adalah Akila yang lupa bahwa pada hari Minggu, Alena selalu pergi ke gereja bersama keluarganya. Padahal dia sudah membawa kue dan kejutan. Lalu, apa penyelesaian dari masalah dalam video tersebut? Ya, betul sekali. Penyelesaian dari masalah dalam video tersebut adalah Akila tidak sedih ataupun kecewa dan tetap menghormati serta menghargai perbedaan keyakinan. Jadi tadi kan Akila tidak kecewa dan tetap menghargai Alena. Nah, selanjutnya Bu Magda mau bertanya, apa itu kalimat penyelesaian? Kalian kan sudah kan belajar pada pembelajaran sebelumnya? Mari kita ulang kembali. Kalimat penyelesaian adalah kalimat yang bermakna untuk menyelesaikan masalah. Nah, sekarang mari kita cari kalimat penyelesaian dari penggalan teks berikut ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Menghargai perbedaan. Minggu pagi, Dede mengunjungi rumah Jonas untuk bermain bola bersama teman-temannya. Dede telah memakai baju dan sepatu olahraga. Begitu juga dengan teman-temannya. Sesampainya di rumah Jonas, ternyata tidak ada orang di sana. Dede lupa bahwa setiap minggu Jonas dan keluarganya pergi ke gereja untuk beribadah. Dede dan teman-temannya tidak kecewa, tetapi tetap menghormatinya. Nah, sekarang mari kita analisis bersama-sama ya anak-anak. Dari teks tadi, permasalahannya hampir sama dengan permasalahan Akila dan Alena, yaitu Dede yang ingin mengajak Jonas untuk bermain bola, tapi lupa bahwa hari itu adalah hari Minggu. Nah, untuk kalimat penyelesaiannya, kira-kira ada di mana ya anak-anak? Ya, betul sekali. Kalimat penyelesaiannya ada di kalimat terakhir dalam paragraf, yaitu kalimat Dede dan teman-temannya tidak kecewa, tetapi tetap menghormatinya. Nah, setelah kita belajar tentang kalimat penyelesaian, sekarang Bu Magda mau bertanya, kira-kira ada tidak ya hak dan kewajiban dalam video menghargai perbedaan tadi? Nah, kalau ada, apa itu hak dan kewajiban yang terkandung dalam video? Nah, sebelum kita menjawabnya, kita akan mengulas sedikit tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, hak itu adalah semacam penghargaan atau reward yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Jadi sebelum kita mendapatkan hak, kita harus terlebih dahulu melakukan kewajiban kita dengan bertanggung jawab. Nah, setelah kita memahami kembali tentang hak dan kewajiban, apa hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang terkandung di dalam video? Ya, betul sekali. Hak yang berada dalam video tadi adalah dihormati dan dihargai walaupun berbeda-beda. Sedangkan kewajibannya adalah menghormati dan menghargai perbedaan. Hak tadi diterima oleh Akila maupun Alena kan? Mereka menghormati walaupun memiliki keyakinan yang berbeda. Dan mereka berkewajiban untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara di masyarakat. Yang pertama yaitu kewajiban sebagai warga negara di masyarakat. Yang pertama yaitu ikut bergotong royong. Jadi jika ingin kebersihan, maka kita harus ikut menjaga kebersihan juga dengan bergotong royong. Kewajiban sebagai warga negara di masyarakat selanjutnya yaitu menghormati dan menghargai sesama masyarakat dengan menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara yang harus kita laksanakan di masyarakat adalah menjaga keamanan bersama. Lalu ada yang bertanya, kan saya masih kecil Bu, masa ikut pos ronda? Kalian tidak perlu mengikuti pos ronda jika masih kecil. Cara menjaga keamanan bersama, kalian dapat melakukannya dengan tidak berantem ketika atau berkelahi di masyarakat dan tidak menyebabkan keributan atau berteriak-teriak dan lain sebagainya. Itu dapat menjaga keamanan bersama tanpa kalian perlu mengikuti pos ronda. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hak kita sebagai warga negara di masyarakat. Yang pertama yaitu hak untuk dihargai dan dihormati. Kita berhak untuk dihargai dan dihormati. Karena kita sudah menghargai dan menghormati, kita berhak untuk dihargai dan pendapat kita dihormati dan dapat diterima. Hak selanjutnya yang kita terima di masyarakat adalah mendapatkan lingkungan yang bersih. Karena tadi kita ikut bergotong royong, kita berkewajiban menjaga lingkungan bersih, maka kita berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Hak sebagai warga negara di masyarakat selanjutnya adalah mendapatkan keamanan. Karena kita tadi sudah menjaga keamanan bersama, maka kita berhak untuk mendapatkan keamanan. Nah, sekarang Bu Magda mau bertanya, apa kewajiban kita jika ada tamu yang sedang ada di rumah? Nah, tentu saja menyiapkan minuman kan? Atau makanan dan mempersilahkan masuk. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Jika suatu hari Ibu mengadakan suatu acara, nah, tamu yang menghadiri pesta tersebut adalah 50 orang. Nah, berapa minuman yang harus disiapkan Ibu jika masing-masing orang mendapatkan 2 minuman? Nah, mari kita bantu Ibu yuk untuk menghitung berapa minuman yang harus dibuat. Dari soal tadi diketahui terdapat tamunya yaitu 50 orang. Sedangkan masing-masing orang akan mendapatkan 2 minuman. Dan yang ditanyakan yaitu berapa minuman yang harus disiapkan Ibu? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Dijawab. Yang pertama, kita misalkan minum yang akan dihidangkan oleh Ibu sebagai A. Maka kita dapat menggunakan 2 cara untuk mencari jawabannya. Cara yang pertama yaitu dengan persamaan A dibagi 50 sama dengan 2. A sama dengan 2 kali 50. Jadi 50 pindah ruas yang awalnya dibagi menjadi dikali. A sama dengan 100. Cara yang kedua, kalian dapat mengkalikan secara langsung. A atau minuman yang akan disiapkan oleh Ibu adalah 50 kali 2. Jadi A sama dengan 100. Jadi minuman yang harus disiapkan Ibu adalah sebanyak 100 minuman. Nah, selanjutnya untuk mendalami dan mengingat kembali, Ibu punya pertanyaan. Titik-titik dibagi 25 sama dengan 4. Kira-kira titik-titiknya itu isinya apa ya, Bu? Mari kita jawab. Dari soal tadi kita juga mendapatkan 2 cara. Kita andaikan titik-titik sebagai I. Maka cara yang pertama yang kita gunakan adalah menggunakan persamaan. A dibagi 25 sama dengan 4. A sama dengan 4 kali 25. A sama dengan 100. Sama ya tadi dipindah ruas. Lalu cara yang kedua, kalian dapat mengkalikan secara langsung. A sama dengan 25 dikali 4. A sama dengan 100. Jadi bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada soal tersebut adalah 100. Nah, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Sekarang Bu Magda punya 2 tugas untuk kalian kerjakan. Yang pertama yaitu
kerjakan tugas tematik lewat Google Form yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Dan yang kedua yaitu untuk PPKN, buatlah video memperagakan 3 kewajiban dan 3 hak sebagai warga negara. Nah, tetap semangat belajar ya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.